Hai partners, kenalan yuk dengan teman cerita kita di episode kali ini. Namanya Ufia Aska Safitri, biasa dipanggil Aska. Seorang psikolog yang mempunyai peminatan di bidang industri dan organisasi. Saat ini, Aska merupakan Head of Services, PNC, dan HR Koordinator di Partner Inc. Aska juga merupakan Junior HR Consultant dengan 3 tahun pengalaman di bidang HR Consulting, Assessment Project, dan Learning Material Designer. Dengan banyaknya pekerjaan, bagaimana sih Aska tetap memelihara kesehatan mentalnya? Halo partner, selamat datang di Popcast Partner Inc on Podcast. Masih bareng saya, Bella, yang akan menjadi teman berbagi, teman berbincang, teman ngobrol di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita masih punya tema berkaitan dengan kesehatan mental. Tapi kesehatan mental dari sisi yang mana yang bisa kita diskusikan? Hari ini saya sudah kedatangan salah satu teman, salah satu rekan gitu ya, yang akan berbagi di hari ini. Nah, kenapa yang diundang ini? Nah, ini yang jadi kejutan. Pertama, kata teman-temannya sih ini adalah karyawan atau employee anti rapuh-rapuh klub ya. Jadi kayak selalu tangguh gitu ya kelihatannya. Nah, terus juga dia selalu aktif, produktif dan lain sebagainya. Tiada lain, tiada bukan, ada Aska. Halo Aska. Halo Kak Bella, halo partner. Aska, lo tadi dengerin ya. Dengerin perkataan pertama. Karyawan anti rapuh-rapuh klub. Apa yang ada di pikiran kamu? Kayak mungkin perlu dipertanyakan kembali. Kenapa kamu meragukan pernyataan itu? Karena kayaknya mungkin gak setangguh itu sih sebenarnya. Tak setangguh itu. Jadi Ada kayaknya aja ada rapuhnya gitu. Jadi audisi karyawan anti rapuh ini eliminasi ya? Bisa dieliminasi. Bisa dieliminasi. Ada aja versi nggak tangguhnya. Gimana Azka maksudnya? Ya dalam kondisi-kondisi tertentu tetap ada situasi yang yang mungkin benar-benar tampak stres, yang juga kayak nggak mood buat kerja, yang agak-agak demotivasi gitu buat kerja, itunya sih tetap ada ya gitu ya. Mana kan itu sebenarnya agak-agak mencirikan ya dalam kondisi yang rapuh lah. Gitu. Ternyata luar dan dalam itu belum tentu sama ya. Betul. Nah, tapi sebetulnya ya kalau Bella kan sebetulnya udah cukup kenal kamu lama gitu ya. Mungkin ada beberapa partner juga yang udah kenal Azka nih lama, atau teman-teman di kantor juga udah kenal sama Azka tuh lama. Kalau kamu dilihat dari luar itu tuh benar-benar karyawan yang paling tangguh gitu ya. Yang kalau dimarahin segimana juga dikerjakan gitu ya. Ternyata di dalamnya rapuh. Mengapa demikian? Kalaupun tadi kayaknya nggak gitu deh Kak gitu, tapi kamu mengakui nggak bahwa kamu tuh juga orang yang tangguh kok? Sebenarnya mengakui juga sih. Harus dong mengakui. Iya, benar. Ya sebenarnya mengakui sih. Memang mungkin tampak jadi orang yang tangguh gitu. Karena ya sebenarnya kalau aku sendiri mungkin kenapa jadi tampaknya tangguh karena entah kenapa mungkin jiwa responsibility-nya tuh cukup kuat gitu. Terus responsibility loh bahasanya. Ini ibu satu ini psikolog juga partner ya. Saya jadi ingat ya. Jadi akan keluar kosakata. Lanjut. Aduh ya. Ya dan itu membuat jadi ya bertahan lah ya dan kelihatannya tangguh. Ya tetap aja mungkin dalam kondisi banyak kerjaan, hektik gitu. Tampaknya tetap terus dikerjakan gitu. Karena ya ada ya rasa-rasa tanggung jawabnya gitu ke kerjaan itu gitu. Ini berarti yang diuntungkan dari diri Azka. Itu mungkin yang disebut jadinya. Azka kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang gambaran Azka ya kalau keseharian dalam bekerja. Sekarang aku pengen nanya nih Az. Kalau aku ngeluarin 3 kosakata ya. Kamu as Azka
Mm-mm. karirmu, dan kesehatan mentalmu. Apa yang ada di kepala kamu? Kayaknya Merenung banget nih. iya. Parah banget. Mungkin general, bukan dalam situasi saat ini aja. Tapi ini agak sombong-sombong dikit sih. Boleh. Sih. Mau sombong banyak juga tidak masalah ya, silakan. Saatnya kamu jumawa di sini. Oke. Mungkin yang aku terfikirkan adalah stable. Oke. Gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kalau ngomongin dari sisi Azka tadi, as personal gitu. Ya sejauh ini dari apa yang sudah dialami ups and down-nya gitu ya. Aku merasa masih mampu untuk membuat ya ketika ups and down ya kembali lagi deh ke titik-titik tengah gitu sehingga jadi bisa stabil gitu ya. Mungkin memang gak stabil setiap saat sih gitu karena ya masih manusia gitu ya. Tapi untuk kemudian lagi down gitu ya, terus ya udah deh dirasain dulu down-nya gitu, terus balik laginya gitu ke titik stabilnya gitu. Itu mungkin dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus juga kalau ngomongin tentang karir, ya sejauh ini memang kalau karirnya memang ya secara pengalaman mungkin belum yang wah atau yang gimana-gimana ya gitu. Cuman untuk posisi sekarang itu menurut aku ya cukup ya stabil aja gitu di sini. Gitu. Berarti yang menggambarkan 3 hal itu stabil ya? Stabil. Oke, stabil. Oke. Azka, BTW kamu berarti Gen Z nggak? Kayaknya sih. Kamu kelahiran berapa? 97 akhir. Transisi ya? Transisi. Jadi antara masuk atau enggak ya? Tapi kan sebenarnya sekarang tuh lagi ramai banget kayaknya Gen Z tuh kalau kerja tuh etos kerjanya nggak oke, baru dikasih tahu tuh lembek banget gitu ya. Kayaknya nggak pas kerja sama orang-orang tua, cara pandangnya beda. Pendapatmu gimana? Pendapatku sebenarnya karena memang ngerasanya aku di posisi transisi ya gitu. Kalau aku melihat memang itu kayaknya banyak kejadian untuk yang cenderung lebih muda di bawahku gitu. Kayak mungkin udah 2000 mungkin ya gitu, 2000 ke sana gitu ya. Sekarang juga kan angkatan 2000 udah masuk dunia kerja juga kan gitu. Nah, ya kayaknya sih di apa ya? Kayak mungkin menurutku banyak juga faktor yang berpengaruh ya. Entah itu mungkin dari angkatan 2000, kondisi kondisi mereka berkembangnya sempat COVID lama gitu. Sedangkan kan mungkin angkatanku masih kita terbentuknya di saat mungkin sebelum COVID, yang mana COVID kan mungkin banyak keterbatasan interaksi sama orang gitu. Dan yang aku rasakan memang terbentuknya keterbentuknya mungkin atas kerja gitu, atas kerjanya juga gitu ya. Itu yang aku rasakan terbentuk juga ketika kuliah gitu. Kuliah offline, interaksi dengan kakak tingkat, interaksi dengan sesama, banyak aktivitas antar di dalam panitia atau organisasi gitu. Itu lebih ke bangun sih gitu. Nah mungkin ini mungkin sih gitu ya. Dimana kan pandemi mungkin off gitu, interaksi kurang, terus juga mungkin situasi pandemi juga kan membuat jadi stressful gitu. Jadi lingkungan yang ngebawanya dia kebentuk ke dunia kerja juga itu bisa jadi berpengaruh gitu. Itu berarti kayak pendapatnya kayak ya lingkungan mereka terbentuknya seperti apa, itulah terbentuknya kayak begitu ya. Tapi bukan berarti ketika lingkungannya tetap suportif, sebetulnya anak-anak Gen Z juga bisa suportif juga ya, bisa produktif juga ya dalam kerja. Setuju nggak dengan itu? Setuju banget sih. Ya setuju banget karena ya contoh aja di partner in kan banyak juga ya Gen Z gitu. Kayak ya hampir 80% Gen Z juga lah ya gitu. Karena yang paling tua kamu ya? Iya. Oke, terus anak-anku yang paling tua di sini. Dan ngerasanya apa yang mungkin banyak diberitakan gitu ya di luar sana tentang Gen Z seperti apa, sebenarnya
yang aku rasakan tidak sepenuhnya terjadi di sini gitu. Yang mana menurutku ya memang Oke. ketika di dalam kerjaannya mereka juga mungkin cocok dengan kerjaannya gitu, tahu kerjaannya perlu ngapain, terus lingkungan kerjanya juga buat mereka nyaman, buat mereka ngerasa oke gitu, itu untuk berkembang juga gitu. Kayaknya ya mereka tetap bisa produktif sebagaimana ininya ya gitu, dan Oke, bagus-bagus aja gitu. Oh, oke. Soalnya gini, Az, di akhir-akhir ini kan banyak banget tuh informasi kayak tempat kerja, lo kerjanya banyak banget, terus kerja harus 24 jam, weekend masih kerja gitu-gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka juga secara kondisi tuh kayak stressful banget gitu. Nah, tapi kalau kita ngembaliin ke kondisi Azka ya, kalau sekarang kayak kamu udah nemu ini ya, aku tuh nggak tangguh-tangguh amat sih gitu, ada rapuhnya gitu ya. Nah, karena kita berkaitan dengan kesehatan mental Az, ya, kondisi apa sih yang biasanya itu tuh cukup sensitif terhadap kesehatan mental kamu saat bekerja? Aku kondisinya banyak kerjaan tentunya. Oke. Kerjaan lagi banyak gitu Kerjaan ya. lagi banyak Terus? gitu. Terus di saat juga merasa nggak ada orang yang mungkin bisa support gitu. Tapi mungkin supportnya sendiri bukan dalam bentuk benar-benar ngasih bantuan gitu. Tapi dari sisi ketika aku meyakini, oh aku mengerjakan ini, kalau aku nggak bisa, sebenarnya aku bisa nanya orang ini loh gitu. Oh, oke. Nah, untuk bisa merasa safe, ada orang, oke deh kalau aku nggak bisa ngerjain ini, ada orang yang bisa aku tanyain gitu. Ketika itu nggak ada gitu, itu cukup membuat jadi stressful gitu. Terlebih kan memang kondisi di sini itu apa ya? Memang yang paling tua gitu ya, ya ada sih gitu. Ya, Azka paling tua, gimana mas-mas yang di depan ini? Okay. Selain managing partner kita kan sebenarnya ada orang headnya juga kan, tapi itu kan juga sedikit ya gitu. Dan ya katakanlah di sini sebenarnya aku juga berperan sebagai orang mid-nya gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada yang sebelum ke managing partner tuh nggak ada yang bisa jadi mentor gitu ya. Gitu. Oke, jadi semua apa harus kamu kerjain sendiri. Iya gitu. Jadi yang ngerasanya kalau nggak ada orang yang lebih ahli, karena kan biasanya memang oh, batuk ibu, baik. Ya, ini nggak ada iklan ya? Nggak ada iklan. Oke, lanjut. Ya, yang rasanya ketika karena nggak ada mentornya, tapi kita masih bisa tetap nanya orang yang expert. Nah, jadi ketika ada orang expert itu aja kayak aku rasa, oh ya dari aman kok dikerjain gitu. Tapi kalau misalnya ketika nggak ada itu yang jadi kayak, aduh ini kalau ngerjain benar nggak ya gitu. Ya dan itu membuat jadi ya menambah lah ya stressfulnya. Di samping kerjaannya juga banyak. Oke. Jadi ya lebih ke beban kerja sih ya. Tapi ketika beban kerjanya dihilangin langsung healing. Langsung free gitu ya. Langsung free. Langsung seger gitu ya. Langsung seger sih. Oke, nah berkaitan dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Nah, sebetulnya kan itu juga adalah sumber dari segala sumber. Iya. Gitu kan. Dan memang kita sebagai, kalau aku pribadi sebagai orang yang bukan siapa-siapa lah, maksudnya dalam artian tidak punya kendali untuk ngatur kerjaan jadi sedikit apa jadi banyak, jadi harus diterima, harus dihadapi. Gitu ya. Nah, itu tuh gimana Az? Ngatur itu, ngelola itu sampai akhirnya kamu bisa oke, terima kondisinya. Kadang beda-beda ya. Jadi karena kalau versinya Azka, kalau pola aku misal di momen-momen tertentu gitu ya, dapat banyak kerjaan gitu, itu biasanya kalau aku ngerasa aku masih bisa ingat gitu ya kerjaannya apa aja, itu kayak ya udah gitu. Aku memang benar-benar kerjain satu-satu gitu, yang perlu dikerjakannya apa. Tapi terkadang kalau emang udah lagi banyak gitu ya, kadang yang bisa sampai bentar, ini kerjaan aku apa aja ya gitu. Kayaknya ada ini, ada itu, ada ini gitu kan. Itu kadang juga buat aku
jadi sulit gitu ya Hmm. gitu. Karena ngerasanya kerjaan banyak tapi apa dulu yang dikerjain kayak gitu. Nah, belakangan sih memang aku coba pakai cara untuk melist down dari berbagai dari berbagai variasi kerjaan. Maksudnya karena di sini juga kan aku punya banyak peran lah ya gitu. Dari masing-masing perannya kerjaan seperti apa, biasanya memang aku buat to do list. Walaupun kadang buat to do list juga membuat stres. Jadi kalau begitu Karena ngeliat kerjaan banyak banget gitu. jadi mending gak usah ada sama sekali ya. Nah, tapi kalau gak usah ada, nah itu kadang Makin aku ngawang. jadi makin ngawang, kayak ini kerjaan aku apa aja sih gitu. Tapi segala ditanyain gitu. Misal kayak Kak Jadi ini. hayangna kumaha Azka. Nah itu, tapi ya belakangan sih memang dicoba untuk to do list ketika melihat pekerjaan kayak banyak gitu ya. Sometimes itu buat stressful, tapi kadang juga kayak ya udah deh gitu. Oke, tadi ada iklan dulu sedikit ya. Oke, Azka, kalau tadi udah lumayan ya kegambar dari pengalaman kamu terkait dengan gimana sebenarnya kamu berjuang. Berjuang dalam artian dalam bekerja semua orang berjuang, tapi kamu udah mampu nih mengelola itu semua, tantangan itu semua, sehingga bisa bekerja dengan produktif. Betul nggak? Betul. Ragu-ragu. Nah, sekarang aku mau ngasih satu kesempatan sama kamu. Ya? Aduh, kesempatan apa ya? Ya dengerin dulu ya. Kalau misalnya ini adalah ruangan yang ruang kosong, ya, dimana kamu punya kesempatan nih buat berbicara apapun, untuk berhayal apapun terkait dengan apa yang kamu inginkan tentang karirmu, kesehatan mentalmu, dan diri kamu sendiri. Bagaimana kondisi sekarang bisa mendukung nggak sih untuk harapan kamu itu? Apa yang pengen kamu bilang? Aduh. Pengen tahu nih. Apa ya, kalau ngomongin karir, ngomongin karir mungkin pasti ngomongin partnering juga berarti ya gitu. Boleh, terserah. Ragu gini Iya, ngomongin perusahaan sendiri. Gimana tuh? Apa yang pengen kamu sampaikan? Sebenarnya kalau ngomongin karir, sejauh ini memang aku merasa pilihan karirku cukup sesuai gitu ya dengan yang aku mau. Makanya itu juga mungkin yang membuat aku bisa bertahan juga gitu. Ya bertahan dengan mungkin kondisi kerjaannya juga gitu, dengan lingkungannya, dengan perusahaannya gitu. Tadi ada kesesuaian antara yang memang aku harapkan gitu ya, dengan memang yang bisa aku dapat di sini gitu. Dan juga ya kalau ngomongin tentang karir, dari apa yang memang pengen aku capai gitu ya, udah dapat nih. Udah dapat nih gitu. Karena memang aku pengen bergerak di bidang sebagai konsultan gitu. Dan ini jadi tempat yang sejauh ini pas ya. Oke. Ini gitu. Kayaknya calon karyawan masih 40 tahun lagi di sini nih. Tapi gak jadi deh. Itu di belakang layar ya. Di belakang layar itu, tapinya. Yang pertama tadi adalah kamu merasa bahwa ini udah tempat yang pas buat kamu berkarir. Ada lagi? Kalau ngomongin tempat ini sih yang memang mempengaruhi juga, mungkin berkaitan dengan kesehatan mental juga ya ketika bekerja gitu. Yang mempengaruhi juga itu lingkungannya. Jadi walaupun memang secara formal budaya dalam organisasi gitu ya, maksudnya itu mungkin memang belum yang berkembang banget. Maksudnya dalam artian kayak ada program-program terkait culture kayak gitu-gitu mungkin masih develop lah ya gitu. Cuman yang kebentuknya, yang udah secara naluriah kebentuknya, itu lingkungannya memang bisa suportif, bisa juga sharing. Dan itu buatku di tengah-tengah banyaknya pekerjaan yang kesana sini gitu ya, yang memang banyak banget gitu, itu ya jadi salah satu faktor yang akan mendukung gitu untuk tetap bisa bertahan. Berarti dua hal itu cukup signifikan ya buat kamu ya. Nah sekarang aku ingin bertanya nih, Az. Kan itu sebetulnya alhamdulillahnya ya, ternyata dari dua
dua poin tadi kebukti nih gitu ya. Hmm. Maksudnya ngebantu kamu banget buat produktif bekerja Hmm. di sini. Tapi kan mungkin para partner di sini belum tentu punya dapetin dua hal tadi. Betul. Ya, misalnya ya aku deh contoh gitu ya, ada satu tempat kerja yang aku tuh nggak pas banget, tapi mau nggak mau aku harus bertahan di situ. Yang kedua, lingkungannya juga nggak bisa nih seperti apa yang Azka terima sekarang gitu. Tapi aku pengen tetap bisa sehat mental. Menurutmu apa pandanganmu atau apa aspirasimu untuk membantu mereka juga punya kesehatan mental yang baik di tempat kerjanya? Susah ya pertanyaannya. Susah Bikin sih. mikir ya. Mikir-mikir dulu. Tapi mungkin yang ini kalau tadi ngomongin satu tempat kerja, satu lagi apa ya Kak Bella yang Tempat agak- kerja sama lingkungan. lingkungan. Oh ya, oke. Menurutku hal lainnya adalah coba cari faktor signifikan apa yang kayak membuat diri kita tuh ingin tetap bekerja gitu. Value kali ya. Value, ya mungkin ya, Jadi kayak value kali ya. Nilai apa sih yang lu bisa bikin kamu bertahan di situ? Betul, Oh. gitu. Ya kalaupun misalnya Mm-mm. bukan tempat kerja gitu ya, semisal ya sebenarnya sih kayak misal gitu ya, ya aku ngelakuin ini karena mungkin ada pengaruhnya nih ke cita-citaku nanti gitu ya. Misal cita-citanya sebenarnya bukan yang di tempat kerja sekarang gitu, tapi secara ilmu mungkin atau secara lingkungan, secara bukan lingkungan mungkin tadi nggak sesuai ya, tapi mungkin network dengan orang-orang di situ gitu, itu sebenarnya dibutuhkan gitu. Itu kalau memang itu menjadi value yang cukup kuat, itu rasanya sih bisa Dipegang gitu ya. dipegang gitu ya. Misalnya gajinya gede nih Nah, gitu ya, itu tapi juga nggak punya bisa. temen gitu ya. Ya udah mau pilihnya keluar atau tetap gaji gitu. Iya, karena juga kan ya menurut aku kerja juga tetap ya walaupun kerja juga tetap ada unsur ya kita memilih gitu ya, gitu. Iya. Memilih di situ atau enggak gitu. Tapi cari faktor atau cari suatu hal yang value yang cukup kuat gitu ya, yang bisa kita pengen juga, tapi masih bisa sinkron di situ. Kayaknya itu bisa buat untuk bertahan lah gitu dan mencoba menjaga kesehatan mentalnya. Oke, jadi gitu katanya. Jadi yang pertama adalah si value itu ya, nilai itu ya. Aku tadi jadi pikir juga value aku bekerja tuh apa ya. Jangan-jangan gak inget juga nih, gak tahu juga. Oke, Azka, terakhir ya yang pengen aku tanyain adalah apa itu dia? Apa? Kata teman-temanmu, kamu ini anak yang kenapa produktif banget ya, karena sehari-harimu adalah kerja. Apa benar seperti itu? Kayaknya Iya sih. 75% benar sih. Tapi dengan begitu tetap bisa ya? Maksudnya nyimbangin yang tadi, yang balance-nya itu, ngejaga kesehatan mentalnya itu masih bisa? Nggak selalu. Dimana mungkin kondisi ketika lagi banyak pekerjaan gitu ya. Dan mungkin ini ya tadi di awal aku sempat menyampaikan kenapa bisa bertahan karena rasa responsibility-nya tinggi gitu. Tapi menurutku di sisi lain gitu, dengan rasa responsibility yang tinggi itu, hal positifnya sebenarnya ke pekerjaan bisa jadi selesai gitu ya. Tapi hal lainnya kadang karena terlalu merasa responsibel itu mengabaikan hal lainnya juga gitu di luar pekerjaan gitu. Sometimes itu memang kalau di aku sih tetap terjadi ya gitu. Makanya sebenarnya ya gak bagus-bagus banget juga gitu. Kan kita manusia ya. Iya, kita harus tetap punya kehidupan yang lainnya gitu. Cuman memang kayaknya sih di tahun lalu aku cukup satu tahun lalu lah ya, 1 tahun setengah lalu, tanda kutip cukup parah lah gitu. Kayak dalam rangka apa? Dalam konteks apa nih parahnya? Parah tuh dalam artian kerja mulu atau ngerjain, karena kan di 1 tahun 2 tahun lalu aku masih sambil kuliah juga kan. Kerja mulu, ngerjain tugas mulu, pokoknya hal-hal berkaitan dengan itu gitu. Tapi di sini ya mulai start tahun ini, pertengahan tahun lalu sih ya sampai sekarang, sebenarnya lebih coba untuk mengatur dengan sadar bahwa nggak bisa nih, maksudnya yaudah kerja cukup sampai sini dulu aja. Setelah itu masih ada kehidupanku yang lainnya gitu, entah itu mungkin meluangkan waktu dengan keluarga atau dengan teman-teman gitu, ketemu gitu. Ya udah nggak apa-apa, kerjaan ya semisal ada kerjaan yang butuh deadline cepat gitu ya, ya udah ketemu dulu aja sama teman gitu. Setelah itu
Ya yang tentunya juga masih mikir waktu ya gitu. Mm-mm. Terus baru setelah itu udah ketemu teman, ya udah setelahnya lanjutin aja dulu kerja gitu. Jadi ya tetap mencoba menyelip-nyelipkan gitu, karena ya menurutku tetap aja kalau emang terus-terusan kerja bukannya malah jadi sehat mental ya. Tapi sakit tipes. Masuk Kerja tipes gitu ya. kayak gitu. Oke Azka, nah ini bagus juga nih partner. Jadi kuncinya adalah mengelola dengan sadar. Ya. Gitu nggak tadi bahasanya? Iya. Oke, mengelola dengan sadar bahwa iya tugas banyak kerjaan iya, tapi ayo kita kelola dengan sadar. Lu mau nggak mau ya harus membagi waktumu ya. Kapan bekerja, kapan cari pacar lagi. Jadi curhat. Ya pokoknya intinya mengelola dengan sadar, membagi waktu. Kalau kamu ternyata lagi nggak nyaman di lingkungan kerja, pastikan dulu nih value-nya apa. Itu yang dicari yang membuat kamu bertahan di situ. Gitu. Setuju? Setuju. Oke, Azka, bolehkah sebelum kita menutup sesi podcast hari ini, saya pengen kamu kasih 3 tips ya untuk jadi karyawan bergairah. Kalau tadi kan berkaitan kesehatan mental ya, kali ini 3 aja. Boleh 1 kata 2 kata juga nggak apa-apa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Aduh, apa ya? Kira-kira apa supaya semangat bergairah terus hidup? Suka sama pekerjaannya. Suka sama pekerjaannya. 2. Ya. Kedua, kitanya kan yang melakukannya. Iya. Kedua, apa ya? Suka sama kerjaannya. Suka sama kerjaannya. 2. Suka sama atasannya? Enggak ya? Suka sama gajinya. Suka sama gajinya. Oke, 2. 3, biar bergairah. Bangun relasi positif sama orang-orang di sekitarnya. rekan kerjanya. Oke, jadi ada 3 poin penting ya supaya kita bisa jaga semangat dalam bekerja. 1. Suka sama kerjaannya. 2. Suka sama gajinya. 3. Suka sama lingkungannya. Itu dia tips dari Azka yang mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, bisa belajar banyak hal dari pengalamannya Azka, bahwa yang tangguh di luar sebenarnya juga punya banyak tantangan yang mungkin gak kelihatan rapuhnya, tapi bisa banget kita kelola dengan secara sadar penuh sehingga kita bisa mengelola stresnya kita, mengelola hambatannya kita, mengelola tantangannya kita menjadi produktivitas yang positif. Oke, sip kalau gitu Azka, thank you banget udah juga. bisa berbagi di podcast hari ini. Boleh say bye-bye sama teman-teman partner. Bye. Thank you partner.